teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih seseorang yang memiliki kebiasaan menahan buang air kecil dapat mengakibatkan kematian. Untuk itu, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Memiliki pola hidup yang tidak sehat ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kali kita lakukan tanpa kita sadari dapat membunuh tubuh kita sendiri. Salah satunya adalah seringkali kita memiliki kebiasaan untuk menahan rasa ingin buang air kecil. Teman-teman, seringkali kita merasa bahwa kebiasaan-kebiasaan tersebut merupakan salah satu hal yang sepele, yang tidak perlu kita pikirkan ataupun tidak perlu kita takuti. Ternyata kita salah besar. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penyakit interstitial cystitis di dalam tubuh kita. Penyakit tersebut menyerang dalam saluran reproduksi kita, terutama saluran kencing kita. Hal tersebut, jika kita seringkali mengabaikan ataupun seringkali merasa sepele, dapat mengakibatkan kematian. Untuk itu, perlu kita ketahui bahwa apa sih sebenarnya penyakit interstitial cystitis ini? Bagaimana cara untuk mencegah penyakit interstitial cystitis ini? Dan bagaimana cara menangani seseorang yang mengalami penyakit interstitial cystitis ini? Untuk itu, simak penjelasan berikut. Penyakit interstitial cystitis biasa disebut dengan sindrom nyeri pada kandung kemih. Penyakit ini adalah salah satu penyakit kronis yang dapat menyebabkan nyeri tekan pada kandung kemih. Bahkan terkadang dapat mengakibatkan terjadinya nyeri hebat pada bagian panggul jika seseorang yang mengalami penyakit tersebut. Tanda dan gejala dari seseorang yang mengalami penyakit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merasa nyeri tekan yang begitu hebat pada bagian bawah perut ketika membuang air kecil. Yang kedua, seringkali merasakan rasa nyeri pada bagian panggul. Yang ketiga, seringkali merasakan rasa ingin buang air kecil yang terus-menerus dalam jumlah yang sedikit, disertai rasa perih dan sakit yang begitu hebat. Yang keempat, seringkali membuang air kecil disertai keluarnya darah merah. Yang kelima adalah biasanya ditandai dengan rasa demam, sakit kepala, ataupun mual muntah. Yang terakhir adalah seringkali merasakan rasa lemah ataupun terkadang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa selain faktor penyebab terjadinya penyakit interstitial cystitis ini adalah dengan menahan rasa ingin buang air kecil, ternyata ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit interstitial cystitis ini, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Adapun penyebab ataupun faktor-faktor pendukung lain yang menyebabkan penyakit institutional sistitis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, seringkali memiliki kebiasaan merokok. Yang kedua, mengkonsumsi minuman beralkohol ataupun berkarbonasi. Yang ketiga adalah seringkali mengkonsumsi makanan-makanan yang pedas. Yang keempat, seringkali kita mengkonsumsi makanan-makanan yang terbuat dari pemanis buatan. Yang kelima adalah kurangnya mengkonsumsi air putih. Yang keenam, memiliki pola ataupun gizi yang tidak seimbang yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui penyakit institutional sistitis tersebut dan apa penyebab dari penyakit tersebut, nah kita juga perlu tahu nih, bagaimana sih cara untuk mengobati penyakit tersebut. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mengobati penyakit institutional sistitis ini. Yang pertama adalah jika seseorang yang mengalami penyakit institutional sistitis ini masih tergolong ringan, maka akan diberikan anjuran dari dokter dengan mengikuti pengobatan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan terapi fisik. Yang kedua, dengan menggunakan terapi akupuntur. Dan yang ketiga adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan dosis dari dokter. Cara yang kedua adalah jika penyakit institutional tersebut dialami oleh seseorang sudah tergolong parah, maka dapat ditindaklanjuti dengan cara operasi. Untuk itu, dengan cara tersebut dapat membantu untuk proses kesembuhan bagi seseorang yang mengalami penyakit institutional sistitis tersebut. Lalu, bagaimana sih cara untuk mencegah terjadinya penyakit institutional sistitis ini? Yang pertama adalah banyak mengkonsumsi air putih. Yang kedua, hindari untuk mengkonsumsi minuman alkohol ataupun minuman berkarbonasi. Yang ketiga adalah tidak merokok ataupun menghindari dari asap rokok. Yang keempat adalah tidak mengkonsumsi makanan yang terbuat dari pemanis buatan. Yang kelima adalah tidak mengkonsumsi makanan yang pedas. Yang keenam, tidak menahan rasa ingin buang air kecil. Yang ketujuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Dengan begitu, teman-teman dapat terhindar dari terjadinya penyakit institutional sistitis di dalam tubuh kita. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kesimpulan dari video saya ini adalah penyakit institutional sistitis merupakan salah satu penyakit yang menyerang pada saluran kemih kita. Dan salah satu penyebab dari penyakit ini adalah seringkali kita memiliki kebiasaan untuk menahan rasa ingin buang air kecil. Dan jika tidak ditindaklanjuti ataupun tidak diobati, dapat mengakibatkan kematian. Untuk itu, cara untuk mencegah penyakit ini adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, serta tidak menahan rasa ingin buang air kecil, serta mengkonsumsi air putih yang banyak, dan masih banyak cara-cara lain yang sudah dibahaskan di video sebelumnya. Untuk itu, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.